Assalamualaikum teman-teman. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang uang dan inflasi. Pengertian uang. Uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai satuan hitung yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara yang berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Menurut Imam Al-Ghazali, uang diibaratkan seperti cermin yang tidak berwarna. Artinya, uang bukanlah komoditas yang bisa diberikan harga, akan tetapi uanglah yang memberikan harga bantalan sebuah komoditi. Menurut Mankiw, uang adalah persediaan aset yang bisa dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi. Sedangkan menurut Kashmir, uang merupakan alat tukar menukar. Dalam hal ini, uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang atau jasa. Uang berfungsi sebagai alat tukar, sebagai alat penyimpanan nilai, sebagai satuan hitung, sebagai ukuran pembayaran yang tertunda. Jenis-jenis uang yang pertama berdasarkan nilai, yaitu full bodies money atau bernilai penuh, nilai intrinsik dan nilai nominalnya sama. Contohnya seperti emas dan perak. Dan yang keduanya adalah representative money and flat money. Nilai intrinsik lebih kecil dibanding nilai nominal. Contohnya uang kertas. Yang kedua berdasarkan lembaga yang menerbitkan, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal merupakan uang tunai kertas dan logam yang dikeluarkan Bank Indonesia, sedangkan uang giral adalah uang saldo simpanan pada bank-bank umum. Contohnya cek, giro, dan sebagainya. Yang ketiga berdasarkan bahan, yaitu uang kertas dan uang logam. Yang keempat berdasarkan wilayah penggunaannya, yaitu uang lokal cakupannya hanya satu negara, uang regional berlaku di wilayah tertentu, sedangkan uang internasional berlaku secara internasional. Teori nilai uang. Yang pertama, teori dan persamaan kuantitas, yaitu jika jumlah uang yang beredar meningkat, maka harga barang dan jasa akan meningkat pula. Hal ini dapat dilihat dalam jual beli berikut. Uang pasokan dikali velocity atau rata-rata perputaran sama dengan harga dikali jumlah barang yang menjadi objek transaksi. Yang kedua adalah teori persediaan kas. Tinggi rendahnya nilai uang tergantung dari jumlah uang yang ditahan atau disimpan masyarakat untuk persediaan kas. Jumlah uang yang beredar sama dengan koefisien dikali tingkat harga-harga umum dikali pendapatan. Yang selanjutnya adalah pengertian inflasi. Secara umum, inflasi diartikan sebagai naiknya harga barang secara keseluruhan pada waktu, tempat, dan harga tertentu. Laju inflasi. Laju inflasi adalah persentase kenaikan harga dari suatu periode ke periode selanjutnya. Laju inflasi biasa dihitung atau diukur menggunakan rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang atau jasa. Indikator pengukur laju inflasi. Yang pertama, indeks harga konsumen, yang kedua indeks harga produsen, yang ketiga indeks harga komoditas, dan yang terakhir indeks biaya hidup. Faktor terjadinya inflasi. Yang pertama, meningkatnya biaya produksi, yang kedua meningkatnya jumlah permintaan, dan yang terakhir adalah peredaran uang. Jenis-jenis inflasi. Yang pertama, inflasi ringan, yaitu kurang dari 10%. Mudah untuk dikendalikan. Yang kedua, inflasi sedang, yaitu dari 10% sampai 30%. Yang ketiga, inflasi berat, dari 30% sampai 100%. Dan yang keempat adalah inflasi sangat berat atau hyperinflation, yaitu lebih dari 100% dan sulit untuk dikendalikan. Inflasi bisa berdampak positif atau negatif terhadap perekonomian, tergantung parah atau tidaknya inflasi. Contoh dampak inflasi yaitu menggerus daya beli masyarakat, mempengaruhi kemampuan ekspor sebuah negara, mempengaruhi kestabilan mata uang suatu negara, dan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit. Cara mengatasi inflasi yaitu dengan cara menghemat pengeluaran pemerintah, menaikkan tarif pajak, kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, dan menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang.